emang dari mentornya itu emang ngomongin sama dia kalau coba deh diasah jual diri gitu. Di waktu itu cuman malam doang ya. Jadi itu baru pertama kali. Pertama kali MC. untuk Itu rasanya gimana? Pertama kali MC. gua panik sebenarnya. Karena kalau nggak panik kayaknya bukan dia deh. Karena dia orangnya Oke, kembali lagi di podcast. Kali ini ada yang berbeda karena saya menggantikan Pak Hendy. Jadi ya kali ini yang jadi host ya saya sendiri. Perkenalkan nama saya Budi dan di depan saya bisa diperkenalkan dulu. halo, nama aku Dea Nurul Afifah, biasa dipanggil Dea. Biasanya ini ya kita pakai audio ya. Iya. Tapi sekarang kita video. Agak ini sih karena ya pertama kali interface langsung lewat video. Dea, sebelumnya yang apa aktivitas Dea sih apa aja sih biasanya? Yang pasti kuliah, abis itu ikut komunitas. Komunitasnya, nama komunitasnya apa kalau boleh tahu? Nah ini karena lebih ke spesifik ke suara. Jadi kalau yang speak up ini komunitasnya My Speaker. Jadi komunitas ini yang bergerak di mana kita itu bisa public speaking dan itu kita menjual jasa suara kita sih. Oh, Gitu. jadi dari komunitas ini apa aja sih yang didapatkan gitu? Kita dibelajar dari awal kita gimana caranya untuk menguasai panggung. Terus yang kedua gimana caranya kita ngebawa sebuah acara tanpa rasa ya biasanya kan Grogi gitu ya? Ya, kayak susah beradaptasi sama orang juga kan Ya, karena namanya kita ngomong terus kalau nggak interaksi tuh rasanya kayak hambar gitu kan. Nah, terus jadi kita tuh bergerak gimana caranya kita menjual suara kita, terus speak up, berani, terus memulai segala sesuatunya ya dengan suara ngomong. Suara. di depan. Jadi intinya tuh suara gitu ya. Mm-mm. Udah berapa lama bergabung di My Speaker? Nah ini yang ceritanya. Jadi My Speaker ini dia tuh baru bergabung di tahun ini sekitar bulan Maret. Baru banget. Jadi emang dari mentornya itu emang ngomongin sama dia kalau coba deh diasah jual diri gitu. Tapi jual diri dalam keadaan positif, bukan jual diri dalam hal yang negatif gitu. Dari My Speaker nih sudah jadi apa aja sih sebenarnya kalau Dea sendiri? Nah itu kemarin kebetulan dipanggil nih sama teman-teman PPMI. Nah itu diajak untuk jadi MC. Nah itu sebenarnya disuruh jadi dari siang sampai malam, cuma karena nggak bisa schedule-nya jadi cuma malam, MC malam aja. Jadi waktu itu cuman malam doang ya? Mm-mm. Jadi itu baru pertama kali? Pertama MC. kali untuk nge-MC di acara umum. Karena kan biasanya nge-MC paling acara organisasi doang atau komunitas. Itu rasanya gimana pertama kali nge-MC? Wah, panik sebenarnya. Karena kalau nggak panik kayaknya bukan dia deh. Karena dia orangnya panikan. Iya. Tapi pas di panggung nggak panik kan jadinya? Untungnya ada partner yang ngebawa apa ya? Kayak jadi kalau misalnya ada partner itu jadi tahu bagi jobnya gimana enak. Iya. Ada yang tukang cairin suasana, ada yang bikin tegang kayak gitu deh, kombinasi. Tapi kalau dari dia sendiri ada ini nggak sih? Kayak cara tersendiri supaya nggak gugup gitu? Tahu? Oh gini, jadi tiap kali manggung kan biasanya kalau dia itu lebih manggung itu ketarian, kegerakan, beda ke suara. Kalau misalnya yang kemarin tuh bener-bener pertama kali manggung itu pakai suara, speak up di depan orang. Jadi itu mindset dia tiap manggung itu adalah dia ini adalah bintangnya, jadi dia harus percaya diri dan dia itu seorang diva di atas itu. Jadi kayak gitu deh, kayak udahlah lepas aja gitu, bener salahnya whatever. Iya, kadang kalau kita ngomong di depan panggung itu kan ya anggap aja semua orang tuh jadi wortel atau apa gitu. Iya, Biasanya sih gitu. Cuman saya kebetulan juga saya kan voice over gitu. Jadi
kalau nge-tag voice ya offline sih, nggak langsung kayak dia kan langsung online gitu kan. Jadi ya langsung secara langsung gitu. Jadi ya itu sih kesulitannya sebenarnya. Kalau di voice over kan ya kita bisa tag ulang kalau salah. Tapi kalau di atas panggung kan kalau salah ya udah lewat aja gitu. Selain di main speaker apalagi kebiasaannya? Komunitas atau aktivitas. Iya, Biasanya sih apa ya? Kalau misalnya di tempat kan aslinya dia itu di Bontang. Nah, biasanya itu ngajak teman olahraga gitu. Terus kalau misalnya di Samarinda ini lebih banyak organisasi komunitas, entah organisasi kampus kayak BEM, terus komunitas pemuda. Ini kita lagi ada itu sih lagi progres untuk menuju kolaborasi pemuda Indonesia. Jadi nanti insya Allah habis Lebaran itu kita mau mulai upgrade untuk ajak kolaborasi pemuda Indonesia. Jadi kelihatannya sibuk banget jadi ya. Kalau jadi apa sih kalau misalnya kan kayak gitu kan kayak ngikutin organisasi ini, ikut ini tuh manfaatnya apa sih buat dia sendiri? Nah, jadi tuh kalau dia itu ngikut itu karena pengen apa yang dia cari. Biasanya sih gitu. Kalau misalnya dia ngerasa kayaknya nggak dapat nih, jadi dia memilih untuk yang lebih prioritas. Itu sekarang. Apalagi ya banyak nih pertanyaan cuman masih di kepala jadi ya menurut Dea nih manfaat kalau kita kan nih dia kan ikut organisasi macam-macam gitu kan. Sebenarnya capek nggak sih ikut-ikut kayak gitu? Ada capeknya dikala kalau kita kerjanya sendirian, ngerasa kayak sendirian, padahal itu banyak tuh teman-teman rame, tapi kayak ngerasa kok kayak aku aja yang kerja, padahal ini banyak nih orang kayak gitu sih. Iya sih kayak kerja kelompok gitu kan, jadinya kayak kerja kita aja yang kerja jadi berkelompok ya. Jadi aktivitasnya banyak. Alhamdulillah. Kuliah di mana? Di Universitas Mula Warman. Di Unmul. Jurusan apa di Unmul? Farmasi. Jadi bertolak belakang ya? Bertolak belakang sekali sebenarnya. Jadi emang kalau diceritain pengennya basicnya kayak lebih ke pariwisata atau mungkin yang jurusan yang nggak berbau saintis sebenarnya pengennya. Cuman emang jalannya di saintis sudah. Tapi emang sukanya di dunia kayak gitu ya? Kayak speaking, public speaking kayak gitu. Itu ada hal yang apa? pengen deh cari makanya. Jadi pengen speak up. Tapi enggak dari hobinya apa biasanya? Nari ya. Oh, kalau jadi nari juga. Jadi kesenian dong ya? Iya. Kalau kesenian narinya nari apa biasanya? Nah, dulu itu dia itu alumni marching band sebenarnya, dan marching band di bidang color guard. Nah, di situ lebih mengajarkan banyak hal tentang gerak tubuh, entah balet, entah dance, entah apa segala yang berbau dengan bergerak itu sudah ada di marching band waktu itu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu itu kan masa-masa SMP ke SMA. Nah, SMA itu kayak pengen kayaknya terlalu gini deh, kayaknya lebih baik pindah zona nyaman. Nah, jadi pindah ke Paskib. Nah, habis dari Paskib itu baru deh pas selesai lulus kuliah, pas mau kuliah itu sebenarnya kayak nggak ada rencana kuliah sebenarnya, malahan daftar kerja atau daftar angkatan. Percaya nggak sih kalau aku daftar angkatan kayaknya? Jadi bisa nari ya? Ya. Narinya nari apa? Sekarang narinya ke tradisional. Tradisionalnya. Khusus daerah Kalimantan ya. Tarinya tari apa? Nah, tarinya lebih ke Dayak. Nah, kemarin itu kebetulan di fakultas itu pengen gerakan UKM. Nah, sebenarnya itu agak vakum sih dibilang UKM, belum juga dibilang UKM karena orang-orangnya itu kayak enggan kayak apa ya, pengen mau jalan tapi terkendala soal ini money. Jadi kayak ngelakuin sesuatunya kayak ya berpikir dua kali. Nah, sampai akhirnya dia itu untungnya ketemu sama circle yang pengen bergerak juga di tradisional ini bisa tetap berjalan. Nah, sampai akhirnya nekat untuk ngebangun UKM tari, ngajak teman-teman, cuma bertiga sih waktu itu ikut event di skala universitas tari. Itu kita bergerak di
tari tradisional. Nah di situ tarinya kita ngeceritain tentang tari Dayak. Nah di situ lebih ke kreasi sih karena kita ngebuat sendiri. Dan itu alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah. Tangan. Ya jadi nari ya. Keren juga sih. Apalagi kan zaman sekarang kan udah modern gitu. Jadi kayak yang kayak berbau tradisional tuh jarang diminati gitu. Dari Dea sendiri sih apa sih yang jadi semangat buat kayak ngikutin tari tradisional tuh? Nah kalau dipelajarin sih sebenarnya sebelum dia ngelakuin itu pasti pelajarin dulu. Nah tari Dayak sebenarnya itu kayak bertolak belakang sama agama Dayak sih. Nah itu sebenarnya kayak ada plus minusnya ngebawain tari ini. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, kapan lagi gitu melestarikan tari Kalimantan kan? Apalagi ya? Jarang banget yang tari Kalimantan itu yang ngebawain yang berjilbab kan. Jadi pengen aja gitu. Soalnya tarinya itu menarik dan ada filosofinya. Jadi saya baru lihat juga kan waktu ada event kemarin kan. Nah itu saya ngelihat tuh kayak asik juga ya, kayak alat musiknya juga kan. Cuman kalau tarian sih lebih ke situ, saya lebih suka ke tariannya itu karena ya zaman sekarang kan cuman dance gitu yang saya sering lihat kan. Pas saya sering lihat tarian gitu jadi keren juga kalau dibuat sesuatu apa gitu. Jadi zaman sekarang tuh agak susah ya kalau sebenarnya sih nggak susah juga sih karena mungkin karena circle-nya dia banyak anak tari ya. Tapi kalau dilihat dari teman-teman yang dari luar mungkin yang terlalu fokus di dunia perkotaan atau gimana itu pasti jarang banget lihat tarian kayak gitu. Dan satu lagi biasanya nih kalau misalnya kita kan biasanya tarinya tuh ada cowok, terus cowok pasti mikirnya enggak itu terlalu kayak banci nanti. Padahal konteksnya tuh beda gitu loh, gerakannya juga maskulin, nggak juga ikut cewek-cewekan gitu sih. Asik nggak sih? Asik banget. Jadi dapat teman juga kan? Iya. Jadi pengetahuan juga kan kalau di setiap daerah tuh pasti ada keunikan tersendiri kan? Benar. Sebenarnya sih jujur kayak tahu kenapa ya kalau pas waktu nari tuh yang paling dia tertarik tuh pengen pakai baju Dayak yang benar-benar lengkap, yang pakai bulu-bulu yang mewah gitu loh. Itu kayak impian banget kayak kapan ya pakai ini kayak gitu. Tapi akhirnya kesampaian kan? Sampai cuman nggak sesuai ya gitu ya, masih kurang. Belum yang sakralnya, pengen yang sakral. Kayaknya sih itu yang lebih itu tuh kayaknya lebih sakral sih. Gitu. Pernah sih diajarin sama sanggar tari dan itu kental banget budayanya dia. Kayak takut juga, apalagi karena narinya itu dikelilingi sama para hudok. Merindingnya kerasa. Atmosfernya beda gitu. Bayangkan. Saya nggak mau juga. Apalagi ya, kalau di speaker nih pernah coba voice over nggak sih? Nah jadi dia itu nggak tahu kenapa kayak masuk komunitas ini kayak belajar mandiri sih sebenarnya. Ya saya kan orang kayak pengen dibimbing mulu kan. Nah dia itu waktu masuk di komunitas terus diamanahkan untuk jadi public relation. Jadi dia itu gimana caranya untuk ngajak teman-teman lewat speak up dan berani untuk story ngomong di depan gitu. Awalnya tuh kayak apa sih selesai bikin story kayak kayaknya jelek dihapus. Kadang juga kayaknya kadang suka ditegur sih kayak jangan kayak gitu, PDI aja sama suara kamu kayak gitu. Udah bagus kok. Ya dari situ sih kayak ya udah pede aja deh kayak gitu. Jadi jadi ya itu sih musuh utama kita untuk berkarya itu biasanya karena ya habis kita ngepost kan tahu kok jelek ya jadi dihapus lagi kan kayak gitu kan. Dilema anak muda sih sebenarnya. Cuman ya emang harus dari diri kita sendiri kan. Kita harus mau jadi apa ya kita harus konsisten namanya kayak gitu. Konsisten itu susah banget guys. Berarti harus ada ini ya pengembangan diri sendiri kan kayak kepercayaan diri. Ya percaya diri. Kalau untuk teman-teman nih tips Dea supaya bisa percaya diri itu gimana sih? Nah itu sih ubah mindset aja sih, jangan pernah ikutin kata orang karena emang kata orang itu racun, benar-benar racun, toksik banget. Karena itu kayak misalnya kamu tuh kurang gini itu tuh omongan yang hal kecil kayak gitu aja tuh mempengaruhi untuk ke depan kayak iya ya kayaknya aku kayak langsung mikir kayak gitu.
Jadi kayak kalau misalnya udah ketemu sama teman yang toksik, lebih baik udah deh jauhin aja. Oke, kita break dulu ya karena ada azan Isya. Jadi nanti kita lanjutin lagi setelah azan. Oke, kita balik lagi guys. Ini yang terakhir nih ya, karena segmen kita durasinya udah lumayan panjang. Nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri ini, saya mau tanya dulu gimana sih? Kan Dea nih di MySpeaker nih, khususnya teman-teman yang pengen gabung di MySpeaker itu gimana sih caranya? Nah, jadi komunitas MySpeaker itu sudah 2 episode kita ngadain untuk ngajarin gimana sih caranya untuk berbicara dengan baik dan benar. Nah, nanti ada diinfokan lagi di Instagramnya @my.speaker. Di situ sekarang lagi konten-konten buka-bukaan. Jadi kontennya itu ngebahas buka-bukaan sama pemateri atau sama talent-talentnya anak-anak MySpeaker kayak gitu. Jadi untuk mau yang menggabung nanti tinggal kepoin aja Instagramnya gitu. Di sini guys. Harapan Dea nih, terakhir harapan Dea untuk teman-teman ke depannya tentang MySpeaker atau tentang dunia public speaking. Oke, itu yang paling penting jangan pernah kapok. Kalau kan biasanya kan ada tuh kritik dan saran kalau setelah kita manggung. Nah, itu pokoknya jadikan pembelajaran, jadikan modal kita untuk kedepannya kayak apa nanti nih supaya kita speak up-nya lebih bagus lagi. Nah, itu jangan pernah kapok yang paling penting. Terus yang kedua, jangan pernah menyerah. Karena yang menyerah itu hanya berlaku sama orang-orang yang gagal. Betul. Oke, terima kasih Dea udah mau nemenin sama-sama. kita malam ini. Ditunggu untuk episode yang kedua. Bye-bye. Bye-bye.